Pada tanggal 1 Mei tahun 2018 sekitar pukul 2 dini hari, warga perumahan Bogor Asri Kecamatan Cibinong dikejutkan dengan penemuan jasad seorang anak kecil berusia 5 tahun bernama Grace Gabriela yang ditemukan di kebun kosong tak jauh dari rumahnya dalam kondisi terbungkus karung beras. Beberapa jam sebelum ditemukan, warga setempat memang tengah mencari-cari keberadaannya. Namun tak disangka-sangka Grace ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut kisah selengkapnya. Hari itu di tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 9 pagi, Grace meminta uang ke ibunya yang bernama Nancy. Setelah uang berhasil didapat, Grace keluar rumah berjalan kaki seorang diri menuju warung langganannya untuk membeli apa yang dia inginkan tadi. 2 jam berlalu, pukul 12 siang, Grace belum juga kembali pulang ke rumah. Ini tidak seperti kebiasaan Grace yang selalu pulang tepat waktu ketika azan zuhur berkumandang. Nancy memang selalu mengajarkan Grace supaya tidak lupa waktu serta menyuruhnya pulang saat zuhur. Karena siang hari itu Grace belum juga pulang ke rumah, Nancy yang tengah menyetrika langsung menghentikan aktivitasnya sejenak lalu beranjak keluar mencari keberadaan putrinya. Dia mendatangi beberapa rumah tetangga sekitar tempat di mana Grace sering main, namun ternyata Grace tidak ada. Nancy dan suami mulai panik. Mereka ingin sekali melaporkan kehilangan putrinya ke pihak kepolisian, akan tetapi Grace menghilang belum ada 1 kali 24 jam. Sementara waktu mereka hanya bisa meminta tolong warga sekitar untuk membantu mencari keberadaan Grace. Alhasil pencarian besar-besaran pun dilakukan. Berjam-jam mereka mencari kesana kemari, keberadaan Grace belum juga ditemukan. Hingga pukul 9:30 malam, Nancy dan suami akhirnya berinisiatif melaporkan hilangnya Grace ke pihak kepolisian setempat. Sedangkan warga perumahan Bogor Asri masih sibuk keliling kompleks sembari memanggil-manggil nama Grace. Salah satu dari warga tersebut bahkan ada yang mencoba meminta bantuan orang pintar untuk menerawang keberadaan putri Nancy. Dari arahan orang pintar tadi, akhirnya 4 jam kemudian, warga berhasil menemukan Grace namun dalam kondisi yang sudah tidak lagi bernyawa, terbungkus karung beras berwarna putih terletak di sebuah lahan kosong tak jauh dari kediaman Nancy. Penemuan ini tentu membuat orang tua Grace terpukul. Mereka sungguh tidak menyangka. Sementara jasad Grace dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, polisi bekerja keras menyelidiki kasus itu. Minimnya saksi mata membuat mereka kesulitan dalam mencari siapa pelakunya. Seminggu belum juga menemukan titik terang, sang ibu Nancy justru mendapat mimpi aneh berulang kali yang ia yakini sebagai petunjuk. Mimpi pertama, Nancy melihat sandal kesayangan putrinya berada di tumpukan sampah belakang rumah tetangganya yang berjarak 3 rumah dari kediamannya. Penasaran apakah benar, Nancy lantas meminta tolong warga hingga ketua RT untuk bersama-sama mencari seperti arahan mimpi dia semalam. Dan mengejutkan, ketika mereka sambangi area tersebut, benar saja sandal mungil sebelah kiri berwarna pink muda milik Grace ditemukan di tumpukan sampah pada tanggal 7 Mei 2018, persis seperti mimpinya Nancy. Tapi penemuan ini rupanya belum membuka titik terang bagi kepolisian untuk mengungkap siapa dalang penghilangan nyawa Grace. Sampai 2 minggu kemudian, Nancy kembali bermimpi tentang Grace, di mana mimpi itu akan menjadi petunjuk penting bagi pihak kepolisian. Dalam mimpinya, Nancy melihat Grace memakai gaun berwarna pink berada di antara orang-orang yang tak asing baginya, yakni keluarga RF berusia 15 tahun, merupakan kakak dari teman Grace. Di mimpi tersebut mereka nampak sedang foto bersama di mana Grace berada di tengah-tengah keluarga RF yang terdiri dari ayah dan ibu RF, RF sendiri, serta adik bungsu RF. Meyakini mimpi itu sebagai petunjuk berikutnya, Nancy lalu menceritakan ke polisi.
Sebagai tambahan informasi, beberapa hari sebelum Nancy mendapati mimpi, petugas medis menyerahkan hasil otopsi yang menyatakan Grace meninggal akibat mengalami sesak napas, serta ditemukan luka pada bagian genital Grace. Mereka menyimpulkan ada kemungkinan Grace disetubui terlebih dahulu sebelum diambil nyawanya. Singkat cerita, 3 minggu berlalu usai penemuan jasad Grace, polisi akhirnya menemukan titik terang setelah menyelidiki lebih lanjut terkait mimpi Nancy yang melihat Grace foto bersama keluarga RF. Mereka intens mencari informasi terkait keluarga RF. Sampai kemudian pada tanggal 22 Mei tahun 2018, polisi resmi menetapkan RF sebagai tersangka sehingga mereka pun membawa paksa RF ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Entah bukti kuat apa yang membuat polisi meyakini RF sebagai tersangka, tapi yang jelas saat dia diinterogasi kesekian kali, RF mengaku juga bahwa benar dialah orang yang telah menghabisi nyawa Grace. Dan beginilah kronologi singkatnya berdasarkan sumber berita yang beredar di media. Jadi, hari itu di tanggal 30 April 2018 pukul 9 pagi, Grace pamit keluar rumah membeli es krim di warung terdekat. Lalu pukul 10 pagi, salah satu tetangga Nancy melihat Grace bermain di dekat pos ronda perumahan Bogor Asri. Kemudian pukul 11 siang, diduga Grace bermain di depan rumah RF sendirian. Situasi rumah RF saat itu sepi sebab ayah dia pergi bekerja, sedangkan ibunya keluar rumah menjemput adiknya sekolah. Kala itu, RF yang tengah menikmati libur sekolah usai ujian mengisi waktu luangnya dengan menonton video biru, mumpung rumah dalam kondisi sepi. Melihat Grace bermain sendirian di luar rumahnya, RF berinisiatif mengajak Grace masuk ke dalam rumah. Disitulah RF tergoda menyetubui Grace yang kemudian berujung mengakhiri nyawa putri Nancy. Panik serta bingung mendapati tubuh Grace yang tidak lagi bernyawa, RF lantas mencari cara untuk menyembunyikan tubuh tersebut. Di beberapa sumber menyebutkan RF membuang jasad Grace seorang diri tanpa bantuan siapapun dengan cara dibungkus karung beras, lalu dibuang ke lahan kosong tak jauh dari belakang rumahnya. Sedangkan beberapa sumber lain mengungkapkan kalau orang tua RF juga ikut terlibat dalam membuang jasad Grace. Akan tetapi menurut keterangan tersangka sendiri mengaku bahwa orang tuanya tidak turut andil atas tindak kejahatannya. Nah, akibat dari aksi keji RF, putusan akhir sidang yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni tahun 2018, Hakim Ketua menyebutkan RF dijatuhi vonis hukuman selama 10 tahun penjara dan 3 bulan masa kerja di lembaga sosial. Kini RF masih menjalani masa hukumannya di lembaga permasyarakatan anak setempat. So guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus Grace? Kalau diingat-ingat, dulu Ragam Cerita juga pernah bahas kasus serupa dari Jepang, yang mana pelakunya sama-sama hobi nonton film biru, hingga kemudian mendatangkan petaka bagi para korbannya. Jika ada dari kalian yang belum nonton, silakan cek playlist Ragam Cerita yang bertajuk kasus Jepang. Well, sekian dulu ceritanya. Maaf kalau akhir-akhir ini kami jarang upload. By the way, terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support channel Ragam Cerita. Kalau begitu, sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.